Heeh. Yang saya lihat, yang lagi viral nih kan bang, sekolah muslim yang anak kecil tuh diajarin boikot barang. Padahal kan itu kan pandangan kita kan seharusnya tidak diajarkan pada usia kecil, usia dini untuk mengajarkan Heeh. boikot barang. Seharusnya kan diajarkan cinta kasih, Heeh. kedamaian, toleransi, supaya Heeh. ketika mereka besar tuh tidak terjadi toleransi, terus tidak itulah yang maksudnya saya mau tanya kepada abang, tanggapannya abang bagaimana? Apakah memang benar di ajaran Islam untuk ajar boikot barang kayak kemarin yang robek-robek? Padahal kan boikot itu kan hampir semua masyarakat Indonesia memakai, sedangkan mereka menyuruh Hmm. boikot. Oke, itu mau tanggapan Ustadz. Terima kasih. Jadi begini Bang, ya untuk masalah boykot-boykot seperti itu, ya kita sebagai umat Islam ada lembaga yang memberikan fatwa, kan kayak gitu. Nah, lembaga yang memberikan fatwa tersebut, dia memfatwakan bahwa produk ini terkait afiliasi dari teroris lah, anggap kayak gitu, atau membantu pengeboman di mana kan kayak gitu, sehingga dia keluarkan fatwa haram memakai produk ini karena hanya akan membuat kerusakan yang lebih fatal gitu. Nah, Oke, jadi sekarang kalaunya ada di sekolah yang menggunakan fatwa tersebut untuk mengajarkan anak-anaknya, saya rasa tidak semua sekolah juga bang yang mengajarkan seperti itu. Hanya tertentu aja, mungkin dari 1.000 sekolah paling satu gitu, kan gitu. Terus kan kalaunya diajarkan sejak kecil seperti itu, artinya apa? Kita mendidik anak kita untuk berbuat baik, ya, mendukung kebaikan di hari dia masa yang akan datang atau generasi penerus kita, agar kita tidak mendukung kezaliman yang terjadi di masa depan dan ditanamkan sewaktu kita kecil gitu. Jadi sih memang ada min plusnya juga, sebagian tidak sepakat, sebagian sepakat gitu bang. Itu sih, kalau saya sih pandangannya netral aja, karena saya juga tidak terlalu banyak tahu tentang masalah boykot tersebut gitu. oh iya bang. Uh, uh, jadi kalau saya hanya mengikuti fatwa yang dikeluarkan sih. Kalau ada diajarkan, dikurikulumkan pun, ya kalau dikurikulumkan pun bagi saya no problem gitu. Artinya yang jelas apa yang dilakukan gurunya, tidak mungkin seorang guru itu mengajarkan kepada anak didiknya sesuatu yang membuat kerusakan. Itu sih bagi saya. Gak mungkin semua mengajarkan kebaikan gitulah. Mungkin tidak berdampak di zaman sekarang, tapi berdampak untuk di masa generasi yang akan datang gitu bang. Jadi diajarkan untuk memerangi kezaliman. Di situ inti dari pengajaran tersebut. Bukan berarti boykot itu harus memiskinkan orang, enggak, atau membuat produk orang jadi tidak laku, juga tidak gitu. Bukan itu maksudnya. Jadi intinya janganlah kita eh apa ya yang dimaksud itu, janganlah kita mendukung kezaliman, intinya seperti itu. Oh, bang, satu lagi bang. Gak apa-apa bang, mau 10 saya layani loh. Ah, tapi kalau abang Kristen Katolik atau Protestan? Saya Kristen Katolik bang. Oh Katolik, iya. Iya bang. Padahal saya mau tanya-tanya Kristen sedikit, celetuk-celetuk sedikit gitu. Memang Boleh? saya kurang. Boleh bang. Kalau saya Oh tahu ya, saya jawab. Anda mau tanya apa lagi? Tanya dulu lah. Bang, saya mau nanya nih bang, kenapa sih Hmm. banyak sekali perarangan penolakan pembangunan gereja bang? Kenapa alasan sebagai abang kan sebagai ustadz, tanggapan abang kenapa penolakan pembangunan gereja, terus pembubaran agama, pasal ibadat itu kenapa alasannya bang? Padahal kan kita Jadi di begini bang. saya kan, hmm, Ah, jadi kan Bang Totok. Ya, ya. gimana gimana? Lanjut aja bang, lanjut. Saya ini. Jadi begini bang, untuk masalah pembangunan gereja atau rumah ibadah yang banyak dilarang, coba kita lihat itu jangan di satu daerah saja, kita lihat di seluruh Indonesia, gitu. Kemarin terjadi di Gresik, dilarang membangun gereja. Terjadi juga di Andai, Papua, dilarang membangun masjid. Nah, Sabar sama bang, gitu. Ya, begini bang. kalaunya kita melihat di Andai kan
dulu itu dilarang bangun masjid, terus dilarang bangun ponpes, pondok pesantren di Andai Papua gitu. Artinya Karena kan apa? bang, Ya, karena kan begini bang, karena yang dilarang di, saya kan tinggal di Papua. Saya mau tanya di Papua mana bang yang penolakan pembangunan gereja? Andai, Karena Andai, Andai. maksudnya kan abang bilang di Papua penolakan pembangunan masjid. Itu di Ya Papua mana di bang? Andai. Nih, di sini bang. Ini saya kasih tahu dulu ya sebelum saya melanjutkan narasi saya gitu ya. Tunggu. Ya, bang. Ini udah terjadi lama sih. Ya. Anda di Papua daerah mana? Saya di Papua Selatan bang. Nih bang, ya. Ntar, saya bukakan buat abang dulu ya. Nah, nih bang. Ini dulu terjadi, ini dulu ya, bukan sekarang. Yang di Gresik Makanya tadi juga dulu gitu. Nah nih, coba kita baca. Papua adalah tanah damai. Tolong hargai dan mengerti kami umat Kristen di tanah Papua. Berhentilah membangun pembangunan masjid. Nah kan, nih. Gini bang, saya tanggapan Tolak dulu bang. masjid Andai kan gitu. Artinya gini bang Totok ya, bahwa yang seperti itu kita tidak bisa melihat dari ajaran Kristen atau ajaran Islam. Nah gitu. Jadi kita lihat dari segi apa? Dari segi peraturan negara. Di Gresik kemarin dibangun gereja, tapi gerejanya akhirnya digeruduk umat Islam di Gresik itu karena apa? Setelah diteliti dan dicek gitu ya, ternyata prosedurnya itu tidak sesuai, tidak memenuhi prosedur. Ternyata tidak memenuhi memenuhi prosedur. dalam Salah satunya adalah di sekitaran tempat ibadah tersebut ada 90 KTP yang beragama Kristen. Itu tidak dipenuhi oleh pihak gereja rupanya, sehingga membuat masyarakat tersebut marah. Begitu juga di Papua ini. Ya, buat Bang. apa bangun masjid di tengah orang Kristen coba? Kan gitu. Siapa yang pakai masjidnya? Gini bang, saya mau tanggapi bang. Jadi gini, yang mulai duluan penolakan pembangunan gereja kan orang agama Islam duluan kan penolakannya bang. Betul tidak? Bang? Maksudnya? Penolakan yang penolak duluan pembangunan gereja pada saat orang ibadah pembubaran itu siapa yang mulai duluan bang? Gini, kita nggak perlu cari siapa yang dulu atau siapa yang belakangan. Itu nggak perlu dicari bang. Tapi kita melihat permasalahan ini gara-gara apa? Kan kayak gitu. Apakah gara-gara ajarannya atau gara-gara prosedurnya tidak dipenuhi gitu? Mau Islam duluan kayak mau Kristen duluan kagak masalah gitu. Mau siapapun yang duluan ya kagak masalah. Kita telaah masalahnya ada di mana. Ternyata masalahnya ada di prosedur negara, bukan dari ajaran agama masing-masing. Di Andai ini ya coba ya, di Papua ini ditolak dibangun masjid. Apakah sudah sesuai masjid ini prosedurnya? Masa bangun masjid di tengah umat Kristen? Siapa yang pakai masjidnya? Terus, adakah sesuai prosedur 90 KTP minimal dihimpun oleh pihak masjid untuk membangun masjid tersebut? Kan itu terkait aturan toh, bukan terkait ajaran. Tidak mungkin ya ajaran Kristen ya itu membenci agama lain. Begitu pula tidak ada ajaran di Islam untuk mengganggu pembangunan rumah ibadah baik gereja atau mengganggu ibadahnya umat di luar agama Islam. Oh iya. Gitu, bukan ajarannya, pasti bukan dari ajaran agama, tapi dari prosedur yang berlaku di negara kita apakah sudah dipenuhi atau tidak. Ya kalau tidak dipenuhi bang, izin operasionalnya nggak ada, tiba-tiba dia beroperasi, ya ngamuk lah orang.
Kan gitu, ngamuk orang. Sama nih di Papua ya, izin IMB-nya belum ada, tapi masjidnya dibangun. Ngamuklah warga Papua kalau kayak gitu. Bukan masalah dari Kristennya, bukan masalah dari Islamnya, tapi dari aturan negara. Karena di dalam agama Islam, Bang, tidak ada diajarkan untuk mengganggu ibadah orang lain atau mengganggu ya tempat ibadah orang lain. Karena ajarannya gini ya, di dalam Islam itu la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang di luar agama Islam. Jadi, ajaran yang mengganggu rumah ibadah orang lain itu bukan ajaran Islam gitu. Bukan. Bahkan Nabi Muhammad saja ketika orang-orang di luar agama Islam merayakan hari rayanya, beliau berkata seperti apa? Fa'aufa binazarika. Biarkan mereka merayakan hari rayanya. Biarkan mereka beribadah. Itu kata Nabi Muhammad. Jadi tidak ada di dalam Islam tuh memperbolehkan untuk mengganggu ibadah orang lain atau rumah ibadah orang lain. Jika rumah ibadah orang lain di luar agama Islam di Indonesia ini terganggu, maka cek dari prosedur kenegaraannya. Pasti bermasalah dari prosedur kenegaraannya, bukan bermasalah dari ajaran agamanya. Jadi gitu, Bang. Gitu. Udah ngerti kira-kira. Sip. Kalau udah ngerti, Bang. Sekarang saya boleh tanya satu hal nggak? Suaranya kecil, Bang. Suara abang kecil kali. Besarin volumenya. Masih kecil, Bang. Masih kecil suaranya. Nggak kedengaran. Saya serius nggak dengar suara Anda. Serius. Di samping tuh, naikin ke atas di samping telepon. Nggak kedengaran suara abangnya, Bang Totok. Suara Anda hilang. Halo? Nah, itu Nah, ya. Udah. Saya boleh tanya sedikit nggak? Yang ringan aja sih. Boleh, Bang. Bang, kalau di tempat Anda itu kan ada penebusan dosa toh? Ya. Iya, penebusan dosa. Kira-kira masuk akal nggak, Bang? Kalau orang membunuh seseorang, kalau Anda membunuh seseorang, ya, Bang Totok membunuh orang, itu dosa nggak? Bang Totoknya. Dosa, Ya, berdosa. baik. Berdosa. Tapi gimana, Bang? Kalau Tuhan yang dibunuh katanya menebus dosa, masuk akal nggak itu? Coba Bang ulang kalimat terakhir, Bang. Bang ulangin kalimat terakhir, Bang. Anda membunuh orang dosa. Tapi kalau Tuhan yang dibunuh katanya menebus dosa, ini masuk akal nggak gitu? Maksudnya yang Abang masuk Tuhan siapa yang dibunuh, Bang? Tuhan siapa yang dibunuh? Gini, Bang. Tuhannya umat Kristen katanya dibunuh di tiang salib oleh tentara Romawi berdasarkan nubuatan untuk menebus dosa, gitu. Iya, benar, Bang. Kan gitu. Ya, makanya saya ngomong sama Anda. Anda membunuh manusia, Bang Totok membunuh manusia, maka Bang Totok berdosa. Ini ada yang membunuh Tuhan, katanya malah menebus dosa. Ini masuk akal nggak? Jadi gini, Bang. Gitu. Jadi, Bang, saya mau jawab ya, Bang. Izin jawab. Ini tahun saya yang saya belajar. Jadi gini, Bang. Kenapa yang manusia itu dibunuh Tuhan? Itu yang Abang maksud kan? Kenapa yang namanya membunuh Tuhan disebut menebus dosa? Sedangkan kita membunuh manusia biasa, itu katanya berdosa. Kan sangat berdosa membunuh manusia lainnya. Tapi kalau membunuh Tuhan, bukan berdosa, malah menebus dosa.
Ah, itu Jadi gini, kenapa Bang. gitu loh? Itu yang saya maksud. Jadi gini, Bang. Ah, Yang mereka manusia membunuh Tuhan itu, mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah Tuhan yang diutus oleh Allah untuk menebus dosa manusia. tidak tahu. Dan manusia itu tidak mengetahui bahwa yang dibunuh itu adalah Tuhan. Oh, tidak Tapi Tuhan tahu. Yesus tidak mati. Tuhan Yesus Ah. bangkit ke surga. Abang tahu kan kemarin tanggal 29 Mei kan peringati hari kenaikan Yesus Kristus kan, Bang? Terus? Nah, jadi Tuhan Yesus itu tidak mati, Bang. Dia naik ke surga pada hari ketiga. Eh. Dan orang yang membunuh itu, dia bukan membunuh, ia menyiksa Oh, Tuhan menyiksa. Yesus. Iya, Bang. Menyiksa Abang sampai udah pernah mati nonton gitu. film Tuhan Yesus belum, Bang? Sabar, Bang. Abang udah nonton film Tuhan Yesus belum, Bang? Nggak pernah. Nah, abang nggak pernah nonton, jadi abang nggak tahu. Jadi abangnya bicara dibunuh. Itu bukan dibunuh, tapi disiksa. Tuhan Yesus tidak mati. Tuhan Yesus dia berdiri di kayu salib, disalibkan. Dan pada saat itu awan menutupi kegelapan. Oh, Dan para Bang. prajurit yang menyisakan Tuhan Yesus itu mereka pada meninggalkan tempat itu, hanya menyisakan Bunda Maria. Bang Toto. Kalau misalkan Ya. abang gini, Bang, kalau kita mau bertanya, seharusnya kita mempelajari dulu baru kita bertanya. Kayak saya kan tadi bertanya, kenapa tuh orang pada boikot barang? Itu kan saya pelajari dulu baru saya bisa bertanya kepada abang. Jadi Oh, tadi yang bukan abang bilang, bukan gini, Bang. Iya, bagaimana? Pertanyaan konteksnya abang nggak ngerti. Rupanya gini. Ini saya contohkan saya aja ya. 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 Saya bunuh orang. Saya berdosa. Kan gitu. Ya kalau saya bunuh Tuhan, saya nggak berdosa, tapi disebut menebus dosa. Itu kayak gimana? Jadi gini, Bang. Saya bantu jawab ya, Bang. Abang bilang kan gambaran kayak gini, Bang. Saya bunuh manusia, saya berdosa. Dosa. Nah, Kalau saya bunuh Tuhan, nggak dosa. Saya menembus dosa. Enggak. Sekarang saya tanya, Bang. Kalau saya bunuh Tuhan, saya nggak berdosa karena Tuhannya tebus dosa saya tadi. Sabar, Bang. Saya membunuh Tuhan tidak dosa itu dalam abang menemukan itu di mana, Bang? Kalau saya membunuh Tuhan ya tidak berdosa karena apa? Dosanya telah ditebus oleh Tuhan tadi. Gitu. Sekarang saya tanya abang. Abang bilang kan saya membunuh Tuhan, tapi saya menebus dosa. Membunuh Tuhan itu di mana, Bang? Iya. Karena, Bang, kita kan bicara sesuai data ya, Bang, sesuai fakta dengan data. Iya, oke. Abang tolong tunjukkan di mana yang manusia membunuh Tuhan. Oke. Tolong, Bang, saya mau lihat. Saya mau tanya Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan, karena Oke. kalau ayo, Ya. Nih, bentar. mana, Bang? Anda bisa buka di Markus 14 nomor 1. Membunuh Yesus. Sabar, Bang. Tunjuk ayatnya dulu, Bang. Injilnya, Bang. Injil apa tuh, Bang? Ini Markus 14 nomor 1. Untuk menangkap dan membunuh Yesus. Nah, Bang. Jadi yang dimaksud menangkap dan membunuh Yesus itu tidak seperti apa yang ditulis itu. Maksudnya begini, Bang. Yang mau membunuh itu direncanakan. Hanya direncanakan, namun tidak terjadi. Yang ada hanya menyiksa. Kalau memang sempat Tuhan Yesus itu dibunuh, kenapa Tuhan Yesus itu bangkit lagi ke dunia? Itu logikanya. Gini, Bang. Dia itu bukan cuma disiksa, tapi disiksa sampai mati. Makanya kata Paulus, dia mati dulu baru bangkit jadi Tuhan. Karena dia mati bangkit karena Allah Bapaknya di surga membangkitkannya. Kan mati. Iya, mati. Makanya artinya apa? Ada yang membunuh Tuhan, tentara Romawi. Menyiksa Tuhan sampai mati. Kan kayak gitu. Nah, kalau Tuhan disiksa tidak berdosa, disebut menebus dosa. Tapi kalau kita bunuh manusia biasa, ya, kita berdosa besar. Bang, ini ajaran yang saya maksud ya nggak masuk di akal. Kalau Tuhan dibunuh, disebut menebus dosa.
Tapi kalau manusia biasa dibunuh, itu malah berdosa. Masa membunuh Tuhan kagak dosa gitu? Itu yang saya maksud sama Anda. Kalaunya tidak berdosa, Bang, saya mau tanya. Tentara Romawi itu masuk neraka atau masuk surga sih? Gini bang, kenapa tentara Romawi mau membunuh Tuhan Yesus yang abang maksud itu? Karena tentara Romawi tidak tidak tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Iya, betul. Makanya membunuh. Betul tidak bang? Dia kan tidak tahu. Bang, dia kan tidak tahu tentara Romawi itu Yesus adalah Tuhan, kan nggak tahu kata Bang, oke? Nah, yang saya tanyakan, tentara Romawi ini dia masuk surga atau masuk neraka sih? Kalau kayak tentara Romawi itu tidak masuk surga bang. Kalaunya dia tidak masuk surga, terus buat apa dia bantu penebusan dosa? Coba kalau tanpa tentara Romawi gagal penebusan dosa, Bang. Tapi gini bang, dia kan, tapi ibaratnya kan Tuhan Yesus tidak mati bang. Nah, kan mati toh, dia siksa sampai mati, dia tusuk lambungnya, mati dia. Tapi bangkit lagi kan bang? Ya bangkit, artinya kan mati gini, tadi di awal disiksa oleh tentara Romawi. Oh, jadi kalau terus kenapa bang Nabi Muhammadnya mati bang di kuburan? Bentar, nanti kalau ke Nabi Muhammad beda pembahasan. Kita bahas satu-satu, jangan campur-campur gitu. Yang saya tanyakan itu sih, saya bukan bermaksud menghina. Tentara Romawi ini masuk surga atau neraka gitu. Kalau Anda bilang dia masuk neraka, ya sia-sia dong, buat apa dia bantu penebusan dosa gitu. Seharusnya di-reward atau dihadiahi tentara Romawi itu masuk surga gitu. Karena telah membunuh Tuhan. Abang tahu tidak kenapa alasan Nabi tentara Romawi membunuh Tuhan Yesus? Apa alasannya? Kan dia diperintahkan oleh Herodes ya, Herodes. Nah, diperintahkan. Karena apa diperintahkan? Karena alasannya karena kan pengaduan dari Yahudi kan, bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, kan gitu katanya. Ya, betul kan, Bang? Akhirnya kan mengadu sama Herodes, Herodes perintahin anak buahnya cari Yesus kan? Ya, dia gini bang, dia bunuh Tuhan Yesus karena ia tidak mempercayai Tuhan Yesus adalah Tuhan. Jika orang mempercayai Tuhan Yesus adalah Tuhan, ia membunuh, maka ia akan yang dikatakan abang untuk masuk ke dalam surga. Begitu bang. Jadi tentara Romawi masuk neraka? Iya, karena dia tidak mempercayai Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan, maka ia akan masuk ke dalam surga. Sama seperti abang. Abang percaya kepada Tuhan abang akan masuk ke dalam surga. Betul? Berarti tentara Romawi tidak ditebus dosanya? Tidak, karena dia tidak mempercayai Tuhan. Berarti sia-sia pula bang kalau gitu kematian Tuhan. Kalau tentara Romawi tidak ditebus dosanya, buat apa Yesus mati di tiang salib? Sia-sia jadinya kalau kayak gitu. Tuhan Yesus mati di kayu salib ada sebabnya, bukan hanya mati begitu-begitu saja. Sebabnya karena Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus segala dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Tentara Romawi yang membunuhnya ditebus nggak? Tidak, karena tentara Romawi tidak mempercayai Tuhan Yesus. Kalau orang yang percaya kepada Tuhannya itu yang masuk surga, bang. Kayak abang percaya kepada Tuhan, abang masuk surga. Kalau tentara Romawi kagak ditebus, sia-sia kematian Tuhan tadi, bang. Setengah-setengah. Setengah-setengah itu artinya penebusan dosanya setengah-setengah. Tentara Romawi saja yang kagak ditebus, setengah-setengah itu artinya. Jadi gini bang, orang yang percaya kepada Tuhan, ia akan masuk ke dalam surga. Betul tidak? Terus? Tentara Romawi itu tidak percaya kepada Tuhan, makanya ia bunuh. Tetapi Tuhan itu bangkit kembali. Sampai sekarang. Ustadz, boleh saya izin nanya Ustadz sama dia nih? Boleh bun. Ini Bang Toto, saya mau tanya. Jadi sebenarnya tentara Romawi kan nggak masuk surga. Jadi kalau umpamanya Anda maling apalah di mana,
itu dosa Anda kehapus karena Anda percaya Tuhan Yesus. Iya, saya percaya itu. Maka itu Maksudnya bagaimana, Bunda? Bunda bicara, selesaikan dulu. kriminal Bagaimana karena maksudnya? mereka Kalau Bunda, merasa, dengar saya dulu, karena mereka merasa dosanya itu diampuni. Jadi dosanya dihapus, makanya banyak manusia-manusia ini di dunia ini jadi bejat gara-gara itu. Dah, itu aja Ustadz. maksudnya bejat dalam arti apa, Bunda? Kriminal, ngerti kriminal nggak? Ya, saya ngerti Penjara penuh kriminal. itu gara-gara orang berbuat salah kan, penjara penuh. Orang berbuat salah. Kenapa dia berbuat salah? Karena dia merasa dosanya udah dihapus karena dia percaya sama Tuhan Yesus tadi. Itu conclusionnya di situ. Tanggapin Bang. Anggapin dulu Jadi deh. gini, yang Bunda maksud kan orang yang kalau misalkan berbuat dosa itu nanti ditembus dosa-dosanya sama Tuhan Yesus kan, maksud Bunda? Kan yang kamu maksud kan. Jadi walaupun dia bersalah, walaupun dia membunuh atau apapun, dia akan terampuni karena dia percaya. Sementara tentara Romawi kan tadi kamu bilang dosanya tetap ada karena dia tidak percaya sama Tuhan kan. Nah, jadi kesimpulannya di dunia ini banyak penjahat dan lain-lain kategorinya Kristen. Kenapa? Karena biar dia ngapa-ngapain dosanya tetap terhapus karena dia percaya sama Tuhan Yesus. Itu konklusinya. Jadi gini Bang, Nah, gini sabarnya lagi. saya ambil tas dulu, HP saya mau mati sebentar. Sabarnya Ustaz. Iya Bang Ngeblunder Toto. juga nih Ustadz, ngeblunder juga. Masalahnya karena jasa tentara Romawi gitu, sehingga dosa Anda ditebus. Iya. Coba tanpa jasa tentara Romawi, maka gagal penebusan dosa. Jadi Itu yang tentara saya Romawi maksud. berjasa ya Ustadz ya, berjasa Seharusnya ya. tentara Romawi dikasih surga, bukan kagak masuk surga. Seharusnya tentara Romawi ditebus dosanya, bukan kagak ditebus. Gitu. Karena berjasa dia dalam penebusan dosa. Oh iya. Begini, Bunda, coba Bunda ulangi biar saya, soalnya tadi saya sambil jalan ambil cas jadi saya tidak sempat. Coba Bunda ulangi lagi. Halo Bunda. Mungkin sibuk Bang beliau. Jadi gini Bang, tanggapi apa yang saya katakan saja. Jadi sebenarnya tentara Romawi itu adalah pahlawan penebusan dosa bagi Kristen. Tapi kenapa Bang. Anda bilang malah masuk neraka dia? Tidak Bang. Abang tidak boleh menyimpulkan tentara itu membunuh Tuhan terus ia sebagai penembusan dosa umat Kristen. Tidak. Karena Terus? tentara itu tidak mempercayai Tuhan dan ia disuruh Herodes untuk membunuh Tuhan Yesus. Karena ia tidak mempercaya, karena Herodes takut bahwa ada Tuhan, makanya ia suruh tentara Romawi membunuh Tuhan Yesus. Betul kan Bang? Alasannya karena tentara itu tidak mempercayai Tuhan Yesus. Terus? Terus disuruhlah bunuh sama Disuruh bunuh. Herodes. Artinya Herodes berjasa, betul? Betul. Setelah Herodes berjasa, berarti anak buahnya, prajuritnya yang mencari, yang menangkap itu ikut berjasa, Bang. Iya, berjasa dalam arti Meskipun tidak, mereka kagak percaya gitu. Iya, memang mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dong berjasa dalam arti mereka tidak yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk menebus dosa. Bukan mereka, karena mereka tidak mempercayai. Waduh, jadi kalau dia tidak ditebus, tentara Romawi ini karena tidak percaya Yesus gitu. Bagaimana Bang? Tentara Romawi ini tidak ditebus dosanya karena tidak percaya Yesus itu Tuhan gitu. Iya Bang, karena tentara Romawi kan tidak mempercayai Tuhan Yesus. Tidak mempercayai Yesus. Berarti ketika Yesus datang ke muka bumi, hanya setengah-setengah saja nebus dosanya. Bukan setengah-setengah Bang. Tuhan Yesus menebus dosa orang yang mempercayai kepadanya. Ibarat kayak macam abang percaya kepada Tuhan abang. Jadi Tuhan abang lah yang menebus dosa-dosa abang gitu Bang. Berarti Bang Tidak gini semua. Bang. Gini Bang. Berarti gini, Yesus hanya menebus dosa 12 muridnya dan ibunya. Berarti gitu doang.
Iya, Bang. Karena yang percaya, Bang, yang percaya Yesus itu cuma 12 orang. Terus ibunya. Terus Bang, kita yang agama Kristen dan Katolik bukan percaya Tuhan Yesus. Kristen sama Katolik tidak percaya Tuhan Yesus. Jadi Kan nggak yang masuk surga itu. yang gini, yang saat keadaan terjadi penyalipan, pembunuhan tersebut yang saya maksud, yang percaya kan 12 orang aja toh. Nah, Jadi yang ditebus saat itu cuma 12 orang. Abang, bukan 12 orang aja yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, Bang. Abang kalau nonton video, lihat video itu banyak sekali yang menangis ke Bukit Golgota, menyaksikan terus? penyaliban Tuhan Yesus. Terus? Nah, bukan 12 orang saya masuk orang yang mempercayai kepada Tuhan Yesus banyak pada saat itu. Jadi bukan Bunda Maria sama 12 murid saja yang masuk. Baik, kalaunya banyak percaya, kata Anda bukan cuma 12 orang. Yesus menebus dosa karena tentara Romawi. Saya mau tanya, dia nebusnya kepada siapa? Maksudnya gimana, Bang? Dia nebus dosa orang-orang yang percaya itu menebusnya kepada siapa? Kepadanya lah, Bang. Kepada? Maksudnya yang Abang maksud menebus dosanya itu siapa? Tuhan. Iya, Yesus ini menebus dosa yang percaya kepada dia. Itu menebusnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan Yesus lah yang menebusnya. Menghapusnya. Dosa-dosa. Yesus yang menebus, jadi dia tebus kepada dia lagi gitu. Iya, Bang. Karena dia Tuhan. Ia menebus segala dosa-dosa. Jadi Yesus itu menebus dosa manusia, ditebusnya kepada dia juga. Iya, Bang. Makanya sampai ia rela mati di kayu salib. Gitu, Bang. Kalau dia menebus dosa kepada dia juga, kagak perlu dia turun kayak gitu, Bang. Lebih baik dia ngomong kalau dia Tuhan, ku ampuni dosamu. Ngapain dia menjelma capek-capek, tebus dosa, mati di tiang salib, tebusnya kepada dia sendiri. Apa coba ini? Gitu. Bingung saya jadinya, Bang. Gini, Bang. Apakah dia tidak menebus kepada iblis? Tidak. Selagi iblis tidak mempercayainya. Yang bikin dosa siapa? Manusia, Bang. Manusia. Gara-gara dosa waris itu awalnya atas godaan siapa?